Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga eh, kita dapat melakukan simulasi seminar proposal pada hari ini. Tak lupa pula kita sajikan junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Riza Daniel Iman dengan NIM 2304 2050 117. Saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Elektro dari bidang Teknologi Informasi. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah simulasi seminar proposal dengan judul Penerapan Knowledge Management System pada Deteksi Dini Osteoporosis. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Khairun Sadami ST, dan pembimbing satu saya pada penelitian ini yaitu Dr. Insinyur Rosidal ST, MSc IPM, ASEAN M. Baik, sebelum memulai, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu outline dari eh, pembahasan seminar proposal pada hari ini. Yang mana yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian ada tinjauan pustaka yang mana merupakan dasar teori yang saya gunakan pada penelitian ini dan juga metode dan jadwal penelitian. Dan yang terakhir ada luaran dari penelitian ini. Baik, yang pertama pendahuluan. Di sini latar belakang osteoporosis itu dapat didefinisikan sebagai salah satu penyakit degeneratif dengan berkurangnya massa tulang dan terjadinya perubahan pada arsitektur tulang yang dapat mengakibatkan kerapuhan tulang dan resiko patah tulang. Nah, permasalahan dari osteoporosis di sini mengapa saya mengambil sebagai subjek atau objek dari penelitian ini yaitu osteoporosis merupakan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia pada tahun 2012 dan insiden ini telah mencapai 1,7 juta di seluruh dunia dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 6,3 juta pada tahun 2050. Nah, kemudian di sini saya menyertakan latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama yaitu ada transformasi industri dan penggunaan AI di sektor kesehatan. Pada saat ini, teknologi AI, baik deep learning maupun machine learning, sudah mengalami perkembangan pesat dalam transformasi di industri di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Di sini dampak signifikan terlihat dalam peningkatan akurasi diagnostik dan efisiensi pengelolaan data kesehatan. Kemudian pengaruh teknologi AI ini eh, telah merubah cara-cara bekerja kita dalam di berbagai sektor. Seperti contohnya pada saat ini ChatGPT sudah sering dipakai oleh banyak industri untuk mempermudah pekerjaan. Ada juga DALL-E sebagai image generator dan sebagainya. Nah, penerapan deep learning selama ini dalam bidang dalam pengaplikasian baik di akademisi maupun di industri, saat ini penerapan deep learning dalam sebuah sistem itu masih belum ada, masih ada tantangan dalam memperbarui model deep learning secara kontinu dengan data terbaru. Nah, pada saat ini kondisi pada saat ini eh, penelitian itu masih dilakukan dengan eh, model yang statis, di mana model itu merupakan model yang sudah dibangun terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam sistem, diimplementasikan ke dalam sistem. Nah, masih belum ada, sangat sedikit penelitian yang mengangkat sistem yang mampu melatih kembali data-data yang terbaru. Hal ini merupakan masalah yang cukup penting karena eh, data, walaupun model yang dibangun pada awalnya bagus, namun tren tren dari data itu akan terus berkembang sehingga perlu eh, diterapkan sebuah model yang mampu mengikuti tren tersebut. Nah, di sini saya mengangkat keberlanjutan pelatihan model deep learning secara real time. Nah, di sini nantinya user akan dapat melatih kembali melatih kembali model menggunakan data baru langsung di website yang di sistem yang akan dibangun secara real time.
Nah, di sini knowledge management digunakan sebagai kerangka kerja yang mendukung kesinambungan pelatihan model dengan memastikan keberlanjutan pengelolaan pengetahuan yang relevan dan up to date. Nah, di sini peran dari knowledge management sendiri, di sini saya menggunakan knowledge management sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan adaptabilitas model deep learning terhadap perubahan tren dan data terbaru. Di sini peran knowledge management sendiri digunakan sebagai cara untuk mengorganisir data dan bagaimana mengolah data tersebut dan bagaimana menyebarkan data tersebut dengan sistematis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah minimnya implementasi knowledge management system untuk mendukung pengelolaan pengetahuan dengan penggunaan deep learning. Kemudian belum adanya sistem real time yang dapat melakukan pelatihan deep learning dengan data baru. Adapun tujuan penelitian yaitu merancang konsep knowledge management system dan implementasi model deep learning yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian mendesain sistem healthcare knowledge management system yang adaptif dengan menerapkan pelatihan model secara real time dengan data baru. Kemudian yang kedua merupakan tinjauan pustaka. Yang pertama ada osteoporosis, objek dari penelitian ini. Penyakit ini merupakan penyakit tulang metabolik yang terjadi seiring berkurangnya massa tulang dan rusaknya mikroarsitektur tulang yang menjadi predisposisi rapuhnya tulang. Nah, biasanya osteoporosis ini terjadi pada wanita dewasa pada rentang usia 53 sampai 75 tahun. Osteoporosis juga bisa terjadi dengan dari berbagai faktor, baik dari hormonal, gaya hidup, dan kurangnya olahraga dari si penderita. Kemudian ada knowledge management. Knowledge management merupakan proses sistematis yang digunakan oleh suatu organisasi dan individu untuk menemukan, menyimpan, mengambil kembali, berbagi, mengadaptasi, dan menggunakan pengetahuan itu untuk meningkatkan tujuan yang diinginkan. Sehingga penerapan knowledge management ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan secara signifikan. Knowledge management juga membantu dalam pencatatan pengetahuan dan membagikan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dari bidang kesehatan. Di sini dapat dilihat gambar dari proses dari knowledge management, di mana kita mengambil data, kemudian mengorganize, mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi, kemudian mentransfer informasi informasi yang sudah menjadi knowledge dan mengaplikasikannya ke berbagai sistem maupun tujuan yang diinginkan. Kemudian ada deep learning. Di sini deep learning umumnya digambarkan sebagai salah satu bentuk machine learning dengan mempelajari data. Deep learning adalah sebuah bentuk kecerdasan buatan dengan sistem yang mampu belajar melalui data, mengenal pola dan melaksanakan keputusan dengan intervensi manusia yang minimum. Eh, Kemudian ada convolutional neural network, yang mana di sini saya menggunakan arsitektur tersebut, yang mana merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data citra. Di sini saya menggunakan arsitektur ini untuk membangun sebuah model deteksi osteoporosis yang nantinya akan diterapkan dalam website atau sistem yang akan dibangun. Kemudian ada big data. Nah, pada latar belakang saya menyebutkan akan membangun sebuah sistem yang mampu melatih kembali data-data baru. Nah, big data ini merupakan teknologi atau merujuk pada volume data yang sangat besar, baik yang struktur maupun yang tidak. Big data ini tidak hanya tentang volume yang besar, tapi juga tentang kecepatan, variasi, dan nilai informasinya. Nah, dengan adanya teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence, kapasitas untuk mendapatkan wawasan berharga dari big data ini semakin meningkat. Di sini saya menggunakan big data karena data-data baru atau data-data yang dibangun untuk model nantinya merupakan hal yang paling penting karena dari penelitian ini. Kemudian ada Apache Spark. Apache Spark ini merupakan platform komputasi terdistribusi yang digunakan untuk pemrosesan big data dengan cepat dan efisien. Nah, di sini saya menggunakan Apache Spark ini untuk
membantu membantu dalam penerapan atau membuat fitur yang mampu melatih kembali data baru di website atau sistem yang saya bangun. Nah, salah satunya di sini ada komponen utama dari Apache Spark yaitu MLlib atau Machine Learning Library yang diletakkan pada Apache Spark. Itu menyediakan algoritma machine learning yang dapat diintegrasikan dengan mudah. Sehingga nanti kita hanya perlu memakai Apache Spark ini. Nah, di sini kan machine learning, tapi saat ini sudah ada sudah ada teknologi bernama TensorFlow on Apache, sehingga kita juga bisa menggunakan library TensorFlow pada platform ini. Kemudian untuk penyimpanan datanya sendiri, di sini saya menggunakan Hadoop Distributed File System atau HDFS, yang mana merupakan sistem penyimpanan terdistribusi untuk menangani dan menyimpan data besar dalam ekosistem Apache Hadoop. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena eh, selaras dengan penggunaan Apache Spark yang saya gunakan dalam sistem. Kemudian metodologi penelitian. Adapun tahapan penelitian atau flowchart-nya di sini dimulai dari studi literatur, kemudian model deteksi osteoporosis yang dibangun terlebih dahulu, kemudian merancang fungsionalitas website, di mana di sini saya menerapkan Apache Spark tadi sebagai fungsionalitas websitenya, kemudian implementasi backend, implementasi front end, dilanjutkan dengan integrasi backend dan front end dengan menggunakan API, implementasi fitur-fitur yang nantinya dapat digunakan sebagai deteksi dini osteoporosis. Kemudian ada uji coba fungsionalitas, di mana di sini saya menggunakan black box testing, dan diakhiri dengan evaluasi model. Baik, adapun bahan penelitian saya yaitu merupakan model Resna 50 Citra Kelahi. Nah, model ini sudah saya bangun sebelumnya pada penelitian S1 saya atau pada penelitian sebelumnya. eh modal ini modal ini mendapatkan grafik yang cukup eh, good fitting dengan akurasi bernilai 96% dan dengan loss 0,1 loss 0,1. Nah, di sini saya menggunakan dataset Citra X-ray lutut dengan dua kelas yaitu kelas normal dan kelas osteoporosis. Adapun hyperparameter yang saya gunakan dapat dilihat pada tabel hyperparameter di sebelah kiri dan detail detail dari distribusi data dalam pembangunan model ini dapat dilihat pada tabel yang di bawah. Baik, ini merupakan rancangan sistem knowledge management dari knowledge management, di mana pada penelitian ini saya akan menggunakan 4 layer, yaitu di mana saya akan menggunakan 4 layer, yang mana prosesnya eh, terdapat 4 juga, dimulai dari capture, yaitu mengumpulkan data. Di sini saya akan mengumpulkan data dengan data repository pada database yang nanti akan saya buat, kemudian mengorganize data tersebut menjadi informasi, kemudian mentransfer dalam bentuk knowledge dan mengaplikasikan data tersebut menjadi sebuah knowledge baru eh, atau decision making yang akan saya bangun. Nah, ini merupakan eh, rancangan sistem knowledge management yang akan saya bangun pada penelitian ini. Adapun rancangan sistem ini merupakan rancangan sistem dari jurnal jurnal acuan jurnal yang saya gunakan sebagai acuan. Nah, di sini terdapat 2 data. Pada penelitian ini saya akan menggunakan 2 data, yaitu data CT data X-ray image seperti yang dapat dilihat pada bahan penelitian tadi, X-ray image osteoporosis yang akan dimasukkan ke dalam HDFS atau database database terdistribusi yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Nah, data yang di sini akan digunakan eh, akan dipreproses menggunakan Spark Core, salah satu komponen dari Apache Spark atau platform Spark, akan dipreproses dan ditrain menjadi sebuah model eh, menjadi sebuah model. Nah, model ini merupakan model yang sudah saya bangun sebelumnya, yang dapat dilihat pada bahan penelitian yaitu Resna 50 dengan citra kelahi. Nah, kemudian eh, pada penelitian ini saya menggunakan real time data atau data-data baru yang nantinya akan digunakan kembali akan digunakan kembali untuk membuat model yang terbaru lagi dengan terbaru lagi dan lebih update kembali. Nah, model ini data-data baru ini akan membuat model tersebut menjadi semakin lebih adaptif lagi dengan tren-tren data terbaru. Sehingga model tersebut tidak hanya berfokus pada data-data yang sebelumnya sudah ditrain, namun akan namun di sini cakupannya juga terdapat pada data baru, sehingga model ini akan terus berkembang. Nah, bagaimana pelatihannya? Di sini saya menggunakan Kafka. Kafka ini digunakan Kafka ini saya gunakan dengan menggunakan salah satu komponen Apache Spark tadi, yaitu machine learning library. Namun di sini saya menggunakan TensorFlow on Spark karena saya menggunakan arsitektur deep learning yaitu ResNet 50. Nah, ini merupakan keseluruhan dari rancangan sistem knowledge management yang saya bangun nantinya. Baik, ini merupakan tools-tools yang akan saya gunakan. Adapun pada back-end development, di sini saya akan menggunakan Flask sebagai eh, di sini saya akan menggunakan Flux sebagai wadah untuk mengimplementasikan model deep learning yang sebelumnya sudah saya bangun. Kemudian saya menggunakan TensorFlow Serving atau TensorFlow on Spark sebagai library untuk data-data baru, melatih kembali data-data baru pada model yang akan dibangun kembali pada website tersebut secara real time. Kemudian Apache Spark eh sama seperti TensorFlow tadi. Kemudian OpenCV, di sini saya akan memasukkan OpenCV karena saya menerapkan preprocessing Clahe. Kemudian pada front end-nya sendiri, saya menggunakan React sebagai framework dalam membangun websitenya. Kemudian markup language-nya HTML, CSS, dan menggunakan JS jika diperlukan. Nah, kemudian saya menggunakan charting libraries untuk membuat grafik yang interaktif pada website ini. Nah, kemudian untuk komunikasi front end dan back end-nya saya menggunakan RESTful API sebagai dengan API yang dapat digunakan nantinya, dan penyimpanan model dan datanya pada website ini saya menggunakan HDFS, Hadoop Distributed File System. Ini merupakan database besar yang mampu mendistribusikan data dengan baik. Baik, adapun jadwal penelitiannya dapat dilihat dimulai dari studi literatur, merancang fungsionalitas web, merancang back-end dan front-end, implementasi fitur Apache Spark, dan pengujian sistem dan evaluasi sistem. Adapun luaran yang diinginkan dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat membawa kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem deep learning berbasis web. Dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah website yang memanfaatkan TensorFlow on Spark, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan skalabilitas dan distribusi dalam pelatihan model deep learning. Nah, fitur pelatihan ulang model dengan data baru di platform website ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna dalam mengembangkan model yang lebih adaptif terhadap perubahan data. Selain itu, keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru eh, dan panduan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang integrasi antara teknologi web dan deep learning untuk mendukung pengembangan model yang lebih dinamis dan efisien.
Sekian merupakan paparan presentasi simulasi seminar proposal dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.